wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan dan hormati para asatiz, ustazah, sesepuh dan tokoh masyarakat, para alim ulama, dan juga wabil khusus pengurus BKM Masjid An-Nur. Wajah yang ikhlas, wajah-wajah yang darinya kita melihat ada sifat qanaah, yakni menerima semua pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajah-wajah seperti antum ini saya tidak bisa, sulit sekali mendapatkannya di kota seperti Jakarta. Saya pergi ke sini ada hiburan tersendiri, pengobat dari hati yang sakit, pembersih daripada jiwa yang kotor. Bersama antum saya duduk merasa dosa-dosa saya digugurkan oleh Allah. Itu perasaan saya. Kira-kira saya sedih apa senang ini? Sedih apa senang? Sangat bahagia. Kalau saya itu, Bapak Ibu, semakin saya diajak ke pelosok, itu saya semakin senang. Ke Belitung diajak ke pelosok, senang. Bahkan kalau saya melihat rumah, kadang-kadang satu rumah jaraknya seperti 10-20 meter baru ada rumah yang lain. Kalau saja tidak ada tanggung jawab di Jakarta, saya pengen beli tanah, bikin rumah, terus nyangkol, nyawa, pulang ngajar ngaji. Itu yang saya mau. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan bukan di mana kita mau, tapi di mana Allah mau. Uzon Bu, buruk sangka. Kenapa ya saya kok dikasih rumahnya kecil? Tuh mulai. Kenapa ya suami saya gajinya kurang terus? Tuh mulai. Kenapa ya istri saya tidak secantik tetangga sebelah? Tuh mulai. Kalau mati dalam keadaan begitu berarti sudah suuzon sama Allah. Kayak gitu baik atau buruk? Bayangkan kalau yang punya alam semesta kita suuzoni, itu sama saja kita menganggap yang punya alam semesta ini tidak lebih pintar dari kita. Sikap protes kita terhadap takdir itu adalah bukti matinya batin kita, butanya jiwa kita di dalam memandang hakikat hidup. Saya mau tanya, hidup di dunia ini sebentar atau selamanya? Sebentar atau selamanya? Orang kaya mati nggak? Orang miskin mati nggak? Yang pegang mikrofon mati nggak? Yang di ujung mati nggak? Gimana? Sholatku bener nggak? Khusyuk nggak? Rukun dipenuhi nggak? Niat atau tidak? Makanya penting kita belajar ilmu agama. Kalau sholat kita bagus, nanti semuanya jadi bagus. Kita berbicara dibikin jadi bagus. Tapi Bib, kenapa ada orang yang fisiknya sholat tapi ngomongnya kasar? Ada nggak yang begitu? Coba ambil handphone selfie. Nah di situ ada orang. Ya, ambil handphone selfie. Disitulah ada orangnya. Siapa? Diri kita sendiri. Kita ini fisiknya sholat tapi masih sering nyakitin tetangga. Tahu capung? Buang air dia, terus dia, mohon maaf, bersihkan istinja tuh gini, kadang orang wudhu begini, 1,
2, 3. Udah baca orang senang. Gak ada kekhusyuan. Padahal kata Nabi, kunci surga adalah sholat. Sementara kunci sholat itu wudhu. Ibu gak akan bisa masuk surga, bapak gak bisa masuk surga kalau gak sholat. Tapi sholat gak akan bisa dibuka kuncinya kalau wudhunya tidak benar. Jadi saat kita menyembah Allah pertama kali itu bukan pada saat kita lagi sholat, tapi pada saat kita lagi berwudhu. Ditanya apa lagi, Bu? Tanya siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apakah kamu beriman kepada Al-Quran? Apakah kamu beriman kepada hari akhir? Meskipun kita punya contekannya, belum tentu bisa jawab. Nih Bu, orang non-muslim nih. Ibu kasih pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur dan juga jawabannya. Kalau dia mati bisa jawab? Nggak bisa. Sangat banyak. Ala inna fi kulli tahmidatin shadaqah. Setiap kamu mengucap alhamdulillah ada shadaqah. Wa fi kulli takbiratin shadaqah. Setiap kamu mengucapkan lidahmu basah dengan Allahu Akbar, itu menjadi shadaqah. Ya. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Setiap kita membaca la ilaha illallah jadi sedekah. Itu adalah cara kita bersedekah kalau nggak punya uang. Tapi gimana kalau yang punya uang? Ya pakai duit. Jangan karena la ilaha illallah sedekah, alhamdulillah sedekah, kas masjidnya kosong. Diambil kotaknya dibacain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pak, sudah sedekah Pak? Sudah. Tadi 1 jam saya sedekah depan kotak itu, dibuka kosong. Saya mau cerita tentang orang pelit. Mau cepat? Aminin kalau mau cepat. Bu, mau bertemu Allah? Bu, mau bertemu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau bertemu Allah nggak? Rindu Allah nggak? Benar? Mau cepat apa lambat? Mau lambat apa cepat? Tak aminin nanti. Ayo. Kita lanjutin ya. Ini istrinya yang soleha, dia keluar ke rumahnya. Dia ganteng itu masih level gantengnya itu ya 7 lah. Tapi kalau orang sih ganteng. Nah, kalau ganteng itu levelnya sudah 100 lagi itu ya. Nah, ini suaminya ganteng tadi itu. Ini dari tadi saya sholawatan nggak ada yang jawab. Sekarang saya mau ngajak konser dulu. Bentar ya. Oke. Nabi putra Abdullah, Nabiuna Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiuna Muhammad, manusia yang ku cinta, kurang keras, Muhammad, manusia yang ku puja, satu bagian, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Lagi Maulaya yang keras, wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Nabi penuntut umat Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad. Ku harapkan
daiman abadan bika khairil khalqi. Sekali lagi, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad, sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Begitu kata Nabi, orang pelit itu adalah orang man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, orang yang kalau disebut nama Nabi Muhammad gak baca sholawat. Jadi kalau ibu nyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman ibu gak sholawat, bilang apa? Dasar pelit. Bilangin gitu aja bu. Kalau ada orang dibacakan nama Nabi Muhammad, mulutnya nggak mau sholawat, main handphone terus, kasih tahu dasar orang baik. Saat itu apa Bib? Begini Pak, nanti di akhirat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada orang yang dikasih keringatnya itu sampai menetes, sampai menutupi betis. Ada yang sampai mukanya semua terbenam keringat. Berapa lama Bib? 50.000 tahun. Saya mau tanya, kalau kita ngantri mau beli di Indomaret sama Alfamaret, bukan Indomaret ya, Indomaret sama Alfamaret, ya sudah mirip belum? Awal. Nah, kalau kita ngantri 10 menit, macam kesal kan? Kesal. Ini ngantrinya 50.000 tahun Pak. Keringat, mohon maaf, tak pakai busana, gibah, nggak akan punya baju. Yang merasa paling benar sendiri nggak akan punya baju, nggak akan dikasih baju semua. Dalam kondisi begitu, kita lari ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, mohon maaf, saya nggak bisa nyelamatin, saya sibuk sama diri saya. Kita pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh yang tingginya 60 meter bu, 60 meter bu tingginya luar biasa, ya, sangat tinggi sekali. Nabi Nuh tinggi, Nabi Adam tinggi, nggak bisa nolong. Kita pergi ke Nabi Musa yang membelah lautan, bilang apa? Saya sibuk dengan diri saya. Pergi ke Nabi Isa, begitu juga. Bu, cuma satu yang sayang sama ibu bapak. Cuma satu orang ini yang bakal nolong. Nabi besar Muhammad. Kita, na'udzubillah, kalau nama-nama kita agak milis orang ahli neraka, Nabi sujud dihapus-hapusin. Misalkan namanya Pak Tugimin, ya Allah, ada Tugimin min ummati. Ini Tugimin dari umat saya ya Allah. Saya gak gitu ya Allah, tolong jangan masukkan dia ke neraka. Saudara, apa yang sudah kita lakukan sama Nabi Muhammad? Kita ini kadang-kadang kalau dikasih uang 200.000, 100.000, 100 juta, kayaknya luar biasa. Kita nggak pernah syukur dikasih Nabi Muhammad. Kita harusnya senang. Kapan ya aku ini bisa ketemu sama Nabi Muhammad, bisa melihat dalam mimpi Nabi Muhammad? Orang yang rindu sama Nabi Muhammad umrohnya cepat bu. Orang yang pengen banget ziarah Nabi Muhammad cepat haji dan umrohnya. Semakin kita rindu sama Nabi, semakin cepat kita pergi umroh dan haji. Semakin kita nggak peduli sama Nabi, meskipun kita umroh dan haji nggak diterima. Itu kalau kita masuk dari Babu Salam, ini makam Nabi kan ada di sini. Kita masuk gitu kan. Kenapa ya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wallahi, anta misbahu suduri. Sama-sama, ya Nabi Nabi salam alaika,
lillahi amwat. Kamu itu kalau punya mulut dijaga. Jangan berani-berani ngomong orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup. Kalau orang yang syahid perang hidup, apalagi Nabi. Makanya bukan ziarah kubur Nabi yang betul. Yang betul apa? Ziarah Nabi. Saya mau ziarah Nabi. Nabi saya masih hidup. Saya tidak pernah meyakini Nabi saya mati. Dan saya tidak pernah menyukai orang yang mengatakan Nabi saya mati. Muter lagi saya. Sakit. Itu ketika perpisahan tuh, besoknya saya harus pulang harus pergi ke Mekah kemudian terbang. Sakit. Di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sakit. Nggak pengen pisah mas. Ayo lupa. Kita ajarkan supaya anak-anak kita bisa rindu sama Nabi Muhammad SAW. Saya melihat, mohon maaf, di Labuan Batu ini tradisi maulid Nabi masih jarang, ya. Baca rawih maulid masih jarang, ya. Saya pengen sekali nanti saya akan minta kepada sahabat saya Habib Haikal yang ada di Medan untuk bikin majelis maulid di sini. Mau? Mau ya? Biar semuanya tambah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Beliau di Medan, beliau sepupu saya. Ya, sepupu saya orang baik, orang soleh, kuliahnya di Yaman. Supaya apa? Kepada seluruh warga Labuan Batu dan juga kepada teman-teman Riau Mengaji, Sumut Mengaji, kepada Bang Taufan yang ada di mobil ya, beliau yang sangat berjasa, yang tidak mau kelihatan, sangat-sangat berjasa di dalam menyatukan semua elemen sehingga akhirnya saya bisa ketemu sama antum semua. Kita baca suratul Fatihah supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kampung ini, merahmati semua orang yang ada di dalamnya, dimudahkan semua rezekinya, dijauhkan dari bala dan penyakit, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa kulli nabiyyin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.